Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billah, bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Sahabat yang dirahmati Allah, sebagian daripada ayat yang masyhur yang lazim dijadikan sebagai bacaan rutin, aurad rutin setelah selesai sholat fardu atau pagi hari dan sore hari, adalah dua ayat terakhir pada surat At-Taubah, yaitu ayat laqad ja'akum. Masyhur ayat ini disebut dengan ayatul hirsi. Namun di antara kaifiat membacanya, ada satu kaifiat yang disebutkan oleh Al-Imam Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya. Satu kali membacanya setelah selesai sholat fardu, niscaya akan mendapatkan rahasia tertinggi dari ayat laqad ja'akum. Sungguh berbahagialah bagi siapa saja yang mengetahui akan kaifiat ini. Sahabat yang dirahmati Allah, ketahuilah sahabat, dua ayat terakhir surat At-Taubah, yaitu ayat 128 sampai ayat 129, yang membicarakan di dalamnya tentang datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sesungguhnya benar-benar telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri. Berat rasa olehnya penderitaan yang kamu alami. Sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, dan bersikap penyantun dan penyayang terhadap orang-orang yang mukmin. Fa in tawallau faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Jika mereka berpaling dari keimanan, katakanlah, cukup Allah bagiku, tidak ada Tuhan melainkan Dia. Hanya kepadanya aku bertawakal, dan Dia adalah pemilik arasy yang agung. Sahabat yang dirahmati Allah, dua ayat ini sangat dianjurkan untuk kita baca setiap selesai sholat fardu. Barang siapa yang beristiqomah mengamalkannya, maka ia akan mendapatkan keistimewaan yang sangat luar biasa, akan mendapatkan kelebihan yang sangat banyak di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu kelebihan yang meliputi duniawi dan juga kelebihan yang meliputi ukhrawi. Di dalam kitab Khazinatul Asrar Zalilatul Adhkar, pembahasan berkenaan dengan kaifiat serta kelebihan dari ayat laqad ja'akum sangat panjang. Begitu juga di dalam kitab-kitab hikmah lainnya. Hanya membacanya satu kali dengan adanya istiqomah, niscaya akan mendapatkan sir yang sangat agung, rahasia ayat laqad ja'akum. Berkenaan dengan rahasia tertinggi ayat laqad ja'akum adalah selalu dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rohaniyah kita akan merasakan, jiwa kita akan merasakan selalu dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana isi di dalam ayat ini adalah tentang diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bila membacanya dengan satu kaifiat yang masyhur,
cukup satu kali, niscaya selalu terhubung rohaniyah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam kitab Nashaihul Ibad, Al-Imam Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani rahimahullahu ta'ala menyebutkan satu riwayat berkenaan dengan sir rahasia tertinggi dari ayat Laqad ja'akum. Beliau menyebutkan bahwasanya Imam Asy-Syibli radhiyallahu anhu pernah mendatangi Imam Mujahid radhiyallahu anhu. Imam Asy-Syibli adalah salah satu aulia min aulia Allah yang sangat masyhur namanya. Begitu juga dengan Imam Mujahid. Sesampainya Imam Asy-Syibli radhiyallahu anhu, Imam Mujahid tersenyum gembira menerima kedatangan Imam Asy-Syibli radhiyallahu anhu. Bahkan Imam Mujahid memeluk Imam Asy-Syibli dan mencium di antara kedua matanya. Di hari lainnya, sahabat atau murid Imam Ibnu Mujahid menanyakan kepada beliau, "Wahai Syekh, kenapa engkau di setiap kali bertemu dengan Imam Asy-Syibli radhiyallahu anhu, engkau memeluknya dan mencium kedua matanya?" Imam Ibnu Mujahid pun menjawab, "Ketahuilah wahai sahabatku, aku mengetahui kedudukan Imam Asy-Syibli radhiyallahu anhu di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya beliau sangat dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Imam Asy-Syibli sangat dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada satu malam aku bermimpi duduk satu majelis dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba datanglah Imam Asy-Syibli radhiyallahu anhu. Lalu Imam Asy-Syibli datang menghampiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menyambut Imam Asy-Syibli dengan gembira dan beliau mencium di antara kedua matanya Imam Asy-Syibli rahimahullahu ta'ala. Kemudian aku menanyakan kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, kenapa engkau berbuat seperti itu kepada Imam Asy-Syibli?" Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dia tidak pernah meninggalkan di setiap selesai salat fardu membaca ayat Laqad ja'akum." Selanjutnya aku menanyakan kepada Imam Asy-Syibli rahimahullahu ta'ala tentang apa yang ia baca setelah selesai salat fardu, dan dia memaparkan kepadaku di antara aurad atau zikirnya di setiap selesai salat fardu adalah dua ayat terakhir pada surat At-Taubah dan satu lafaz sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan amalan tersebut, Imam Asy-Syibli rahimahullahu ta'ala sangat dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bahkan Rasulullah sangat mencintainya. Aku mencium di antara kedua matanya Imam Asy-Syibli rahimahullahu ta'ala karena aku telah melihat di dalam tidurku bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencium di antara kedua matanya Imam Asy-Syibli rahimahullahu ta'ala. Nah, berkenaan riwayat ini, para ulama menyebutkan, barang siapa yang beristiqomah membaca ayat Laqad ja'akum satu kali di setiap selesai sholat fardu, sebagaimana yang telah diamalkan oleh Imam Asy-Syibli rahimahullahu ta'ala, niscaya akan selalu dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
rohaniyahnya akan merasakan selalu dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan bahkan dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat yang dirahmati Allah, sekian yang dapat saya bagikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.